Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah izinkan saya masuk. Iya, Bapak tadi nunggu di depan rumah ya? Iya, Lama itu? cukup. Ini cuman Bapak doang nih, saya suruh masuk nih. Terima kasih. Memang Bapak dari mana? Saya dari jauh Gus. Punya nama siapa Bapak ya? Saya Romdon Gus. Pak Romdon. Iya, Pak Romdon tahu rumah saya dari mana? dari kerabat saya. Dari kerabat. Tujuan Pak Romdon kesini mau apa? Saya mau konsultasi. Saya punya pernapasan sakit sekali. Sama lidah saya nyesek sekali. Oh, Pak Romdon napasnya sesak. Ini udah berapa tahun biasanya penyakit ini? Udah hampir 1,5 tahun. Hampir Gus. 1,5 tahun. Oke, Pak Romdon. Coba nanti aku cek dulu ya. Kalau memang penyakitnya ada atau enggaknya, ya saya ngomong. Iya. Penyakit ini ibaratnya bersumber dari mana, Iya, gitu Gus. ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Pak Romdon saya cek nggak ada penyakit sesak napas loh. Coba tolong Kalau Gus. penyakit masalah pusing itu saya lihat memang sering terjadi sebelum menjelang maghrib ya. Sering pusing itu sama demam. Benar sekali. Tapi kalau masalah sesak napas di sini sampean itu nggak ada. Coba tolong Gus, dicek lagi Gus. Coba aku cek dulu. Tadi udah aku cek loh ya. Nggak ada. Tapi saya di sini merasakan, maaf nih Pak Romdon ya. Sampai ketika saya lihat itu nggak ada yang namanya penyakit sesak napas. Kalau penyakit pusing, demam itu ada. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, maaf Pak Romdon. Pak Romdon ini pernah belajar ilmu nggak? Nah, Tidak pernah Gus. benar kamu tidak pernah. Iya. Tapi saya merasakan kamu ini mempunyai ilmu hitam. Besar lagi energinya. Nah, Pak Romdon belajar di mana? Kamu pasti kenal sama guru saya. Begini saja Pak Romdon ya. Dari awal masuk, sampean saya terima dengan baik. Terima kasih. Ya, ketika sampean masuk ke sini pun juga ada sesuatu yang janggal buat diri saya. Saya sudah merasakan dari awal, sampean itu mempunyai ilmu hitam yang sangat besar. Sekarang begini saja Pak Romdon. Pak Romdon datang ke sini sebenarnya tujuannya buat apa? Memperingatan dirimu. Oh, kan. Saya bilang, kamu tuh nggak usah berpura-pura menjadi pasien datang ke sini. Dari awal saya juga sudah merasakan, tapi saya hanya ikuti dulu alur kamu ini maunya kemana. Dukun sampean. Saya anaknya Nenek Wangi. Sampean muridnya atau anakan nenek Wangi. Benar sekali. Terus lantas buat apa sampean pura-pura datang ke sini menyamar menjadi pasien? Tujuannya buat apa? Agar saya bisa masuk ke kediaman dirimu. Agar kamu bisa menemui saya dan bisa masuk. Iya. Karena sampean melihat saya ini keluar dari hutan tersebut. Benar sekali. Kemudian sampean disuruh oleh siapa datang ke sini? Nenek Wangi. Nenek Wangi. Suruh datang ke rumah saya. Iya. Nggak usah sampai yang berpura-pura di depan saya. Kalau memang sampai ini dukun atau muridnya Nenek Wangi, ngomong saja. Nggak usah datang pura-pura ke sini menjadi seorang pasien. Dari awal saya masih ngikutin alur kamu. Kamu minta dicek penyakit, minta dideteksi penyakit. Saya ikuti dulu alur kamu. Sebenarnya saya sudah mengetahui kebohongan kamu. Datang ke sini kamu nyamar. Saya itu sudah tahu dari awal. Emang kamu ingin menyampaikan apa kepada saya? Jangan pernah ganggu-ganggu Nenek Wangi. Jangan pernah kau usik-usik Nenek Wangi. Jangan pernah mengganggu Nenek Wangi.
Nenek Wangi. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Memang siapa Nenek Wangi sebenarnya? Dia wanita hebat. Wanita hebat. Siluman dia. Iya, kamu tak sanggup menghadapi ilmunya dia. Saya nggak pernah takut ya, Dukun. Itu nama asli kamu Rontun atau bukan? Bukan, Bukan. Berarti kamu nyamar itu. benar. Ya, soklah. Berarti sampean dukun. Kamu tak tahu bagaimana Nenek Wangi sebenarnya. Memang siapa Nenek Wangi sebenarnya? Coba kamu ceritain dulu. Saya ingin tahu dulu ini, ya. Karena kamu kan termasuk muridnya. Berapa tahun kamu mengikut Nenek Wangi? Hampir 8 tahun. Lama berarti kamu menjadi murid Nenek Wangi. Dia bangkit sudah lama. Dia bangkit sudah lama. Awalnya dia itu tertidur. Benar sekali. Dia setengah siluman. Dia setengah siluman. Kenapa dia jadi nenek? Coba kamu ceritakan dulu. Saya ingin tahu dari muridnya langsung. Waktu dulu terjadi 8 tahun silam. Dia terkena kutukan oleh seseorang pemuda yang sangat sakti. Akan tertarik oleh keparas kecantikannya dia. Kelak Nenek Wangi berubah menjadi wanita cantik. Benar sekali. Saya akan terpesona dengan kecantikannya. Bahkan Memang dia secantik apa? kamu akan bisa meninggalkan keluarga kamu demi Nenek Wangi. Aduh, jangan ngimpi sampean ya. Kamu belum tahu paras cantiknya Nenek Wangi. Saya nggak pernah peduli dia itu nanti menjadi wanita cantik atau tidak, tapi saya yakin dia nggak akan berubah. Andai-pun dia berubah, saya ingin tahu secantik apa memang Nenek Wangi itu. Dia sangat cantik. Sekarang saya tanya sama sampean. Buat apa Nenek Wangi mencari-cari tumbal? Dia akan memulihkan kecantikannya dia buat bertambah lebih cantik dan terpesona oleh laki-laki bejat. Dia akan balas dendam kepada yang sudah memberikan kutukan kepada dia. Dia akan membalas dendam. Berarti Nenek Wangi itu tujuannya mencari tumbal itu untuk supaya dia kembali menjadi cantik. Benar sekali. Ya, Dan begitu. saya peringatkan sekali lagi pada kamu, jangan pernah kau ganggu-ganggu lagi Nenek Wangi. Apa urusannya sama sampean? Ilmu kamu belum seberapa untuk Saya lawan nggak dia. pernah peduli, ya. Ilmu kuasa Allah bukan diri saya. Intinya saya ada niat hati ingin memberantas yang namanya Nenek Wangi. Karena dia sudah berani-beraninya masuk kampung, di berbagai kampung dia pindah, menakut-nakuti warga dan mencari tumbal di sana. Kamu belum tahu siapa Nenek Wangi. Emang Dia siapa? setengah siluman, setengah manusia. Nggak pernah peduli dia mau setengah siluman, mau setengah iblis, saya nggak pernah peduli, Bang. Ya, Dukun. Kamu udah saya bilang keras kepala sekali. Sekarang kalau tujuan kamu datang ke rumah saya, nyamar lagi kamu datang ke rumah saya menjadi pasien. Hanya sebatas ingin memberitahu supaya saya ini berhenti, supaya tidak menggempur Nenek Wangi. Itu percuma. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah berhenti untuk membasmi yang namanya Nenek Wangi beserta semua anak-anaknya atau murid-muridnya. Kamu keras kepala sekali kamu. Tadi kemarin saya menemui dia di hutan. Besok atau nanti malam saya akan mendatangi gubuknya dia yang berada di tengah hutan. Akan saya habisi semua anak-anaknya atau murid-muridnya beserta Nenek Wangi. Nggak akan bisa. Kamu tak akan bisa menemui. Nggak akan bisa dan saya akan cegat dia agar dia tidak banyak mencari tumbal untuk menjadi cantik lagi. Andai pun dia menjadi cantik lagi, dia malah nanti berbuat jahat lagi terhadap orang. Ya, sampean jangan pernah melarang saya. Sampean pun juga heran kan? Sampean kan juga heran kan? Kenapa saya bisa mengetahui letak daripada keberadaan Nenek Wangi? Tidak sembarang orang dan tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan dia kan? Baru saya. Benar sekali. Saya punya leluhur. Di mana leluhur saya yang memberitahu. Saya mengikuti sekarang arahan leluhur saya. Lepas Nenek Wangi habis, saya diarahkan oleh leluhur saya akan ikuti. Percuma kamu itu melarang saya. Kamu keras kepala sekali kamu. Kamu sudah siap rasain santet saya? Santet apa yang kamu punya memang? Hah?
Saya dibekali oleh nenek Wangi untuk menghadapi sampean. Dia mau nyantet. Sebentar, sabar. Ya, sabar. Sampai datang ke sini, ingin nyantet saya. Kalau sampai yang terjadi apa-apa di sini, saya nggak mau menanggung beban terhadap diri kalian, terhadap diri kamu. Nenek Wangi sudah janjikan saya tak akan kenapa-napa di sini. Nenek Wangi menjanjikan kamu seperti itu? Iya. Kalau saya tidak mau berhenti dan kamu disuruh sama Nenek Wangi, habisi saja saya di rumahnya, di rumah saya. Benar sekali. Oh begitu. Ya sahabat, ini anak muridnya Nenek Wangi atau anak-anaknya, karena Nenek Wangi ini mempunyai murid banyak, tapi dia menganggap muridnya itu anaknya semua. Anaknya. Dia datang ke sini berusaha untuk mencegah saya supaya saya tidak mendatangi Nenek Wangi. Percuma, dukun. Nah. Coba kamu punya santet. Mau ngancam saya dengan santet? Suatu hari nanti kamu akan tahu. Tahu apa? Dan kamu akan terpesona oleh Nenek Wangi atas kecantikannya dia. Coba saya mau lihat kecantikan dia seperti apa. Bahkan keluarga kamu berani kamu tinggalin buat Nenek Wangi. Istri saya berani saya tinggalin? Iya. Oh. Coba saya ingin lihat secantik apa Nenek Wangi itu kalau memang dia berubah. Berapa lagi dia ingin batas mengumpulkan tumbalnya? Saya mendengar itu tinggal 3 lagi. Sebentar lagi. 3 lagi dia. Benar sekali. 3 lagi mencari tumbal 2 perjaka dan 2 perawan. Benar. Dan 1 perawan. Benar. 3 lagi. Apabila ini 3 sudah tercapai, maka dia akan berubah menjadi cantik. Benar sekali. Dan kamu mengatakan dia sangat cantik sekali. Sangat cantik. Saya terpesona. Pasti. Aduh, jangan macem-macem lah ngomong-ngomong terpesona depan saya. Saya itu terpesona kalau dia itu baik. Selalu berbuat baik kepada semua makhluknya Allah. Baru saya terpesona dengan kebaikannya, dengan akhlaknya. Nanti kamu bakal nyaksikan sendiri. Paras cantik Nenek Wangi. Udahlah dukun, gak usah banyak bicara lah. Tujuan kamu kesini hanya sebatas untuk melarang saya. Iya. Sampai kapanpun saya gak akan pernah pergi. Dan sampai kapanpun saya gak akan pernah mundur. Udah to the point aja, apa yang kamu inginkan sama saya di sini? Saya akan membinasakan diri. Membinasakan saya. Dengan apa? Dengan santet saya. Santet yang diberikan Nenek Wangi. Yang sudah dibekali oleh Nenek Wangi. Coba sok keluarkan. Coba santet kamu keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ternyata ilmu kamu sembarangan. Ayo coba. Keluarkan santet kamu. Allah. Wangi. 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 Allah. Wangi.
Coba keluarkan semua santet sampean. Allah. Wangi. Kita lumpuhkan saja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas dia, ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ini muridnya Nenek Wengi datang ke sini nyamar menjadi seorang pasien. Tujuannya supaya dia ini bisa masuk ke rumah saya. Padahal dia ini ingin menghabisi saya dan keluarga saya. Serta memperingatkan saya agar saya ini jangan sekali-kali mendatangi lagi Nenek Wengi. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah mundur. Dan dia mengatakan juga, nanti saya akan terpesona apabila Nenek Wengi ini berubah menjadi cantik atas kecantikannya. Dia mengatakan seperti itu. Ya. Nenek Wengi ini wanita setengah siluman. Setengah siluman dia ini. Jadi saya mohon doanya ya, sampai kapanpun saya nggak akan pernah mundur untuk menghabisi Nenek Wengi. Jangan sampai banyak mencari tumbal. Karena tinggal 3 tumbal lagi akan sempurna daripada kecantikannya dia. Dia akan berubah lagi, berubah wujud lagi menjadi cantik. 3 lagi. 2 perjaka, 1 perempuan, 1 perawan. Tumbalnya itu. Ya, jadi pesan saya kepada kalian, jangan pernah takut terhadap santet, sihir, guna-guna, apapun. Jangan pernah takut. Ya, takutlah cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah bagaimana diri kita ini agar senantiasa tidak melakukan maksiat. Takutlah diri kita ini agar senantiasa kita tidak menjalankan sholat. Itu yang harus kita takuti. Karena hidup ini yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Sembah Allah, sujud sama Allah. Jalankan apa yang telah Allah perintahkan. Karena kita hidup mengharapkan ridhonya Allah, kasih dan cintanya Allah. Kalau kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, niscaya Allah akan ridho. Niscaya Allah akan cinta. Apabila Allah sudah ridho terhadap seorang hamba, Allah sudah cinta terhadap seorang hamba, akan Allah mudahkan segalanya. Akan Allah mudahkan segala urusannya. Akan Allah pelihara seorang hamba tersebut dengan peliharaan Allah yang istimewa. Seorang hamba pun tidak meminta, akan Allah berikan. Bagaimana kalau seorang hamba meminta? Dari itu dekati Allah. Sujud sama Allah. Ya. Semoga ada unsur pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.